Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Ini udah pada sarapan belum ini? Belum. Aduh, belum pada sarapan nih. Kurang semangat ini belum sarapan. Baik, nggak apa-apa. Insya Allah di pertemuan hari ini, di pelajaran fikih ini, kita alhamdulillah sudah memasuki bab sholat. Nah, setelah kemarin kita belajar bab taharah, alhamdulillah kita sudah memasuki bab sholat. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba Ustadz mau tanya dulu. Siapa di sini yang tadi subuh tidak sholat? Siapa yang tidak sholat? Angkat tangan. Masya Allah, nggak ada angkat tangan ya, berarti sholat semua. Coba Ustadz mau tanya sekali lagi. Siapa di sini yang tadi subuh sholatnya di masjid? Nah, yang sholatnya di masjid angkat tangan. Tadi subuh sholatnya di masjid. Sholat di masjid bareng Bapak. Wih, Masya Allah. Masya Allah, Altaf. Mana nih yang lainnya nggak sholat di masjid ini? Aduh, Masya Allah. Taib, kita insya Allah kita akan mempelajari bab sholat. Nah, sebelum kita mulai, Ustadz mau kalian siapkan dulu alat tulis dan buku kalian semua sebelum kita mulai. Sambil menunggu kalian menyiapkan alat tulis dan buku, Ustadz akan menjelaskan apa saja nih yang akan kita pelajari hari ini. Pertama ada pengertian sholat, kemudian dalil perintah sholat, kemudian pentingnya sholat, kemudian keutamaan sholat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat, dan yang terakhir waktu-waktu sholat fardu. Baik. Gimana? Sudah siap? Sudah disiapkan alat tulis dan bukunya? Ya. Baik. Insyaallah kita akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sholat? Sholat memiliki dua pengertian. Ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah syar'i. Salat secara bahasa adalah doa, nah, artinya doa. Kemudian secara istilah syar'i, salat merupakan ibadatun makhsusatun tuftahu bit takbir wa tukhtamu bit taslim. Ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Salat merupakan secara istilah syar'i merupakan ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Coba Ustadz mau kalian semua baca bareng-bareng pengertian salat secara istilah syar'i ini. Hitungan ketiga baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibadatun makhsusatun tuftahu bit takbiri wa tukhtamu bit taslim. Artinya ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sekali lagi Ustadz mau kalian baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ibadatul makhsusatun tuftahu bit takbiri wa tukhtamu bit taslimi. Ibadah khusus yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian salat secara bahasa dan secara istilah syar'i, kita akan memasuki dalil perintah salat. Nah, dalilnya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan mendirikan sholat. Di sini ada yang sudah hafal rukun Islam? Coba, siapa yang belum hafal rukun Islam angkat tangan. Yang belum hafal. Yang sudah hafal angkat tangan. Nah, Altaf sudah hafal atau belum Altaf? Belum, Pak. Waduh, Masya Allah. Nah, ini PR buat Altaf nih, harus dihafalkan ya rukun Islam. Nah, rukun Islam
Nah, coba Ustadz mau. Yang pertama apa rukun Islam? Syahadat. Tuh. Yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Yang ketiga zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Haji. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu kenapa sih sholat itu penting? Sebenarnya banyak alasan kenapa sholat itu penting. Di sini Ustadz hanya akan memberikan beberapa alasan mengapa sholat itu penting. Yang pertama, sholat merupakan tiang agama Islam. Ibarat sebuah bangunan, sholat merupakan tiang. Jika tiang tersebut kokoh, maka apa? Bangunan tersebut juga kokoh. Nah, jika tiang tersebut roboh, maka apa yang terjadi? Bangunan tersebut maka akan ikut roboh. Nah, itulah mengapa pentingnya sholat. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah sholat kita. Nah, itu amalan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, sholat merupakan pembeda antara Islam dan kafir. Nah, sholat juga merupakan tanda yang jelas untuk membedakan apakah dia benar-benar seorang muslim atau bukan. Nah, itu kita lihat dari apakah dia melaksanakan sholat atau tidak. Kemudian yang terakhir, saking pentingnya sholat, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai apa? Sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Di dalam surat Ibrahim ayat 40 disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi orang yang mendirikan sholat. Engkaulah Tuhan kami yang mengabulkan doa." Itulah saking pentingnya perkara sholat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya dan anak keturunannya menjadi orang yang mendirikan sholat. Kemudian setelah kita mengetahui mengapa sholat itu penting, kita akan membahas pada pembahasan berikutnya, yaitu keutamaan sholat. Sebetulnya banyak sekali keutamaan sholat. Nah, di sini Ustadz akan menyebutkan beberapa saja keutamaan sholat. Di antaranya yang pertama, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya ketika seseorang melaksanakan sholat, ketika niat seseorang melaksanakan sholat tersebut, niatnya betul. Kemudian sholat yang dilaksanakannya itu betul sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia sholat dengan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk berbuat ya. Dia akan merasa malu kepada Allah untuk berbuat maksiat, untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, salat dapat menghapus dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Nah, jadi penghapus dosa selagi tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat bisa menghapus dosa kita. Kemudian, salat merupakan amalan yang paling utama. Nah, seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi, nah, salat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa salat merupakan amalan yang paling utama. Kemudian yang selanjutnya, salat merupakan ibadah yang Allah perintahkan langsung ke Nabi saat Isra Mi'raj. Ibadah-ibadah lainnya Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat siapa? Ada yang tahu di sini? Jibril. Masya Allah, mumtaz, altaf, barakallahu fiikum. Betul, melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi sholat ini istimewa, spesial ya. Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril, langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Setelah kita mengetahui keutamaan sholat, nah, harapannya kita menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat. Kemudian selanjutnya,
apa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat? Nah, ancamannya sebetulnya banyak sekali. Saya di sini hanya menyebutkan 3 saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa membunuh dan dosa berzina. Nah, bayangkan, dosa membunuh saja itu dosa yang sangat besar. Kemudian, dan dosa berzina juga merupakan dosa yang sangat besar. Akan tetapi, dosa meninggalkan sholat ini itu lebih besar daripada dosa membunuh dan dosa berzina. Nah, bayangkan betapa dahsyatnya dosa meninggalkan sholat ini. Maka dari itu jangan sampai di antara kita ada yang meninggalkan sholat. Berzina itu apa, Pak? Berzina itu melakukan hubungan suami istri tapi tidak sebelum menikah. Nah, simpelnya seperti itu, melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau tidak halal, dengan cara yang tidak halal. Itu namanya berzina. Kemudian selanjutnya, meninggalkan sholat adalah fasik, bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati, jangan sampai kita menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang melanggar perintah Allah. Nah, hati-hati. Kemudian di akhirat nanti ada neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Nama neraka tersebut adalah neraka Sakor. Nah, itu dikhususkan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, hati-hati, makanya jangan sampai, kalau kita tidak mau masuk ke neraka Sakor, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Baik. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui apa itu keutamaan sholat, kemudian apa ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Nah, harapannya semoga dengan mengetahui ini kita tidak malas untuk melakukan sholat, kemudian tidak mager untuk menunaikan sholat. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah waktu-waktu sholat fardu. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja waktu sholat fardu? Nah, sholat fardu ada berapa waktu? 5. Ada 5, betul. Santum. Yang pertama sholat apa? Subuh, betul. Yang kedua? Sahur. Yang kedua apa? Yang kedua asar, salah. Yang kedua zuhur. Subuh, zuhur, kemudian asar. Kemudian setelah sholat asar, sholat Maghrib. maghrib dulu. Kemudian yang terakhir baru sholat Isya. Tayyib. Insyaallah sudah paham semua. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pelajaran kita. Tayyib. Karena kita sudah di penghujung pelajaran kita, Ustadz mau kasih kuis tipis-tipis. Yang bisa jawab pertanyaan Ustadz dapat jajan gratis di kantin hari ini. Cuman ada 3 kuota. Ustadz tanya, yang pertama, neraka apa yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak sholat? Ya. Neraka Sakor. Ahsantum, mumtaz, barakallahu fikum. Habis ini ikut Ustadz ke kantin. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan pengertian sholat secara istilah? Secara istilah syar'i, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, altaf lagi. Ibaratun maksusah tahu bisalam. Takbir atau waktu tang di taslim. Nah, ahsantum, mumtaz, barakallahu fikum. Mana nih yang lainnya nih? Ini altaf sudah dapat 2 voucher ini. Udah double dia. Pertanyaan terakhir. Dua-dua nih pertanyaan gampang nih ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan waktu-waktu sholat fardu? Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah, mumtaz. Nah, yang tadi bisa jawab, setelah ini boleh ikut Ustadz ke kantin kita
Jajan gratis. Beri. Baik. Sebelum kita tutup, ada tugas buat kalian. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan, apa keutamaan sholat itu banyak sekali. Tapi Ustaz hanya menyebutkan 4 saja. Kemudian ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat itu banyak. Ustaz hanya menyebutkan beberapa saja tadi. Nah, tugas buat kalian, coba cari keutamaan sholat dan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Masing-masing 3. Keutamaan sholat 3, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat 3. Nanti akan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Nah, ditulis di kertas dan dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Jangan sampai lupa, oke? Tayyib. Karena waktu sudah selesai, sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.